alhamdulillah kita sudah memberikan ya warna tersendiri potret pertanian Indonesia ini ya dengan produk-produknya yang unik, kemudian ada teknologi di dalamnya dan alhamdulillah sudah banyak menebar manfaat buat para petani. Ya tentunya di sini ada variabel untuk nutrisi dan pupuk serta ada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Nah, bab pengendalian hama penyakit tanaman inilah yang akan kita bahas nanti. Jadi permasalahan pertanian Indonesia ini sebuah dilema. Penggunaan pupuk dan pestisida yang dilakukan terus-menerus ini bermasalah di tanahnya, terjadi kerusakan pada tanah. Nah, kenapa bisa jadi dilema? Kalau petani tidak menggunakan pupuk yang disediakan oleh pemerintah atau pupuk yang impor yang berbasis kimia anorganik, nah mereka sudah tidak percaya diri, maka tidak akan ada perkembangan pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Ya, tapi kalau terusan digunakan, apalagi digunakan secara tidak bijaksana, ujung-ujungnya seperti ini. Bayangkan revolusi hijau tercetus tahun 70-an di zaman era Pak Soeharto, zaman Repita pertama, tahun 74 tepatnya. 10 tahun di zamannya Pak Harto dulu, di tangan dinginnya beliau, Indonesia bisa swasembada pangan. Nah, dulu berapa kebutuhan NPK untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ideal untuk luasan 1 hektar? Ternyata menurut catatan dulu hanya membutuhkan 70 kilogram saja gabungan antara urea, SPT6, dan KCl. Nah, sekarang di tahun 2025, sentra-sentra padi nasional di daerah Karawang, di Indramayu, di Subang, ya, itu sudah nyampe di 700 kilogram. Nah, berapa persen kenaikannya? Dari 70 menjadi 700 kilogram. Kalau kurang dari itu, ya tidak akan optimal. Ya, kalau misalkan harus memenuhi seperti itu, ya dampaknya seperti ini. Karena lahan pertanian Indonesia itu adalah ya overdosis kimia sintetis, minim karbon organik. Itu yang jadi masalah. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, inilah yang harus kita evaluasi, ya. Tanpa harus menyalahkan, tapi kita evaluasi bagaimana caranya untuk mengatasi ini semua. Kemudian yang paling yang sudah kita rasakan, matinya organisme penyubur tanah. Di dalam tanah itu ada yang namanya mikroorganisme, ya, mikroorganisme dari mikroba, ya, kemudian cendawan, ya, dan lain-lain. Kemudian ada kolembola juga. Kolembola adalah binatang-binatang kecil yang bisa menyuburkan tanah juga seperti cacing, ya, ada jangkrik dan lain-lain, itu namanya kolembola. Nah, kalau kita menggunakan kimia sintetis terus-menerus, ujung-ujungnya ya ambruk juga. Mana musuh alami, mana hama ikut mati semua. Karena Allah itu menciptakan itu sudah berpasang-pasangan. Ada hama, yaitu nanti kita definisikan apa itu hama ya. Jelas itu mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh para petani ya, oleh manusia. Nah, kemudian di situ ada musuh alaminya. Seperti tikus, musuh alaminya itu adalah burung hantu gitu kan. Nah, seperti warang itu musuh alaminya salah satunya ada kumbang koksi, ada eh, capung ya, apatong kalau bahasa Sundanya itu kan musuh alaminya. Nah, kalau musuh alaminya ikut mati, hamanya ikut mati, atau tidak seimbang, musuh alaminya mati, hamanya tidak terkendali, akhirnya terjadi ledakan hama di mana-mana. Nah, yang paling berbahaya adalah nomor 3 ini. Apa yang kita ceritakan sekarang ini sudah terjadi. Tahun 70-an, Bapak dan Ibu semua yang lahir atau masa kecil di tahun 70-an atau masa remajanya, ya kita bisa evaluasi. Pernahkah kita melihat berbagai penyakit ya ketika itu eh, salah satunya penyakit gagal ginjal, penyakit jantung, stroke, ya darah tinggi gitu kan. Nah, ada tidak tahun 70-an? Nah, kita simpulkan, kita evaluasi lah, kita flashback ke belakang. Ya tentunya tidak ada. Bahkan yang paling banter saja dulu yang namanya penyakit penyakit lepra ya, penyakit kulit yang bisa menular itu menakutkan juga dulu kan. Nah, tapi yang berhubungan dengan sistem metabolisme atau yang berhubungan dengan eh, degeneratif, menurutnya fungsi organ tubuh manusia itu belum ada. Kenapa? Karena racun ini baru dikenalkan tahun 70-an. Nah, sekarang kita evaluasi. Anak baru lahir sudah divonis diabetes. Ya, kenapa? Karena organ yang bisa menetralisir atau yang bisa mensekresikan hormon insulin itu tidak berfungsi. Sehingga kadar gula dalam darah, ini pernah ada kejadian bayi kandungan kadar dalam darahnya itu bisa 600 miligram per desiliter, bayangkan. Itu kalau orang dewasa saja itu sudah inkoordinasi, sudah tidak sadarkan diri gitu kan. Nah, itu dari mana kira-kira? Nah, inilah sebuah cita-cita besar ya, Base Corporation melalui tim konsultan Base Farming membangun narasi. Kita tidak menyalahkan siapapun, tapi alangkah baiknya setiap petani harus lebih bijak lagi dalam menggunakan sarana produksi pertanian. Ya, meskipun ini sudah berizin, Pak, ini sudah dilindungi oleh ini, ya tetap ujung-ujungnya petani itu pilihan.
Nah, kita di sini berjuang bagaimana caranya kita bisa menciptakan produk panen yang baik dan menyehatkan melalui tangan terampilnya para petani. Nah, kita sebagai mitra PT BES hanya sebagai pengedukasi dan pemberi solusi saja, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya jurnal-jurnal tentang bahaya pestisida ini setiap negara sudah banyak ya. Ujung-ujungnya ya, mohon maaf, hampir sama dengan rokok juga ya. Merokok membunuhmu. Nah, membunuhmu ternyata bukan membunuhku bagi kata perokok gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ya itu seperti itulah. Jadi tetap diproduksi meskipun dampaknya ada, kemudian ini dampak paparan jangka panjang dan pendek ya. Kemudian hal yang semacam ini sudah banyak terjadi ya, keracunan di tengah sawah karena sambil apa nyemprot sambil ngerokok sambil makan gitu kemakan racunnya. Jadi sudah banyak terjadi ya. Nah, kemudian yang paling utama juga ya, munculnya hama yang lebih resisten. Resisten itu kebal dan terciptanya hama strain baru. Makanya jangan heran, bahan aktif untuk eh, keong emas itu namanya fetin asetat. Nah, fetin asetat ketika sudah tidak mempan, ya keong akan semakin melimpah, gitu kan? Nah, kemudian kutu putih saja sekarang pakai racun sudah tidak mempan, gitu kan? Apalagi warang, banyak petani yang tidak rasional, ada yang pakai oli, ya. Jadi kotakan sawah diairin karena ada serangan warang itu paling bawah. Kemudian di apa namanya ditaburkan oli, kemudian di digobyok namanya digobyok itu jadi air dengan campuran oli tersebut di apa di diarahkan ke batang yang sudah terserang yang namanya warang. Ya alhamdulillah ya tanamannya mati, warangnya kabur gitu kan. Nah inilah tidak rasionalnya petani karena memang butuh pendampingan. Ya, butuh pendampingan. Karena secara mentality, petani itu sudah terbentuk mentalnya. Mereka nanam gagal panen karena faktor eksternal, katakanlah serangan hama, kurang air, dan lain. Mereka tidak pernah putus asa. Nyari modal, pinjaman lagi, nanam lagi. Ketika nanam, tanamannya bagus, tapi harganya tidak memihak ke para petani. Misalkan nanam cabai, harganya di bawah Rp8.000 per kilogram, ya sudah pasti tekor. Nah, tapi mereka bangkit lagi. Nah, itulah mental yang tidak dimiliki oleh siapapun. Profesi manapun, hanya petani lah yang memiliki mental yang kuat tersebut. Nah, kehadiran kita sebagai mitra PTBS harus bisa memberikan ya dampak yang sangat baik, manfaat yang sangat betul-betul berguna buat para petani, yaitu bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik, ya, karena dalam konsep ilahiyah pun bahwa menciptakan produk pangan dari sisi ya pertanian itu hukumnya wajib ternyata, karena di situ ada eh, apa namanya kesehatan seseorang ya masa depan seseorang itu dilihat dari apa yang dikonsumsinya hari ini ya kalau kita sering mengkonsumsi makanan-makanan ya makanan juga ya ada beberapa ahli dokter ya dokter menceritakan ternyata ikan lele yang diberikan bangkai berarti kan dikonversi menjadi daging itu ternyata bisa meningkatkan tingkat eh, sel kanker bisa 3 kali lipat jauh lebih cepat pertumbuhannya. Bahkan bagi yang penderita diabetes itu akan semakin semakin meningkat kadar gula dalam darahnya. Nah, kan kalau kita orangnya awam atau kritis lah, tidak menggunakan ilmu agama, itu kan bangkai dikasihkan ke lele, dikonversi menjadi daging, tidak ada masalah. Tapi ternyata para ahli ini sudah menyimpulkan, ternyata ikan lele yang diberikan bangkai atau tiren lah katakanlah ya, ternyata itu sudah masuk kategori haram. Jadi kalau Bapak Ibu semua buka di dalam surat Al-Maidah, ada 4 yang diharamkan menurut Al-Quran. Yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga em, menyembelih tanpa menyebut nama Allah, yang keempat bab satu. Nah ini sepele, tapi kenapa ini dilarang? Karena di sini ada dampak yang paling luar biasa dalam kesehatan tubuh manusia. Seperti bab satu, mohon maaf, kenapa di Muslim harus meninggalkan dan bahkan tidak boleh ya mengkonsumsi turunan-turunan. Kenapa? Karena di sini mudaratnya jauh lebih besar. Nah, bukan karena tidak ada leher, bukan karena cacing pita, DNA-nya sama dengan manusia. Itu jauh lebih sama dibanding hewan primata. Makanya sekarang, mohon maaf, musim operasi plastik, ada yang di Korea, ada yang di Thailand, untuk merubah bentuk, itu ada unsur-unsur yang seperti itu. Nah, apalagi tadi hubungannya dengan bangkai tadi ya. Jadi bangkai itu bagaimanapun
mau dikonversi ke ikan lele, kemudian dimakan. Nah, sekarang pertanyaannya ikan lele apa yang sehat seperti apa? Ya ikan lele yang tidak diberikan bangkai, yang mengkonsumsi yang disebut dengan pelet, ya, yang memang terbebas dari unsur-unsur bangkai tadi. Nah, inilah salah satu, apalagi di dunia pertanian, bahwa PTBS ini fokus ya bagaimana caranya kita bisa betul-betul eh, memberikan atau menciptakan produk panen betul-betul baik dan menyehatkan. Karena perintahnya wajib. Wal yang juril insanu ila ami anas sobab dalam ma'asoba summa sakoknal ardo sakok fa'ambat nabi haban wa ina bawa korban wa zaituna wa anhala wa hadaiko gulban wa fakiyata wa aban mata lakum wa li'anamikum supaya kamu dan binatang ternakmu senang. Itu ayat pertanian. Awal saya kuliah, itulah ayat yang diberikan. Maka kenapa harus bertani? Kenapa harus memproduksi dari hasil bumi? Karena ada perintahnya wajib. Nah, setelah wajib itulah, maka kita yang sudah tahu bagaimana caranya bisa mengarahkan ya budidaya pertanian tersebut supaya bisa menghasilkan produk panen yang baik dan menyehatkan. Ada 13 faktor-faktor penentu keberhasilan, salah satunya adalah pengendali hama dan penyakit tanaman. Nah, oke, kita bahas tentang pengendalian hama penyakit tanaman ya. Tadi Bapak Ibu semua, produk based farming ada 9 ya. Mulai dari eco farming original, eco farming premium, eco farming fotosintesa, ada sea grow, ada fast grow, ada base farm, ada farm base, ada agrosawit, ada ekosida ya. Kesemuanya ini adalah qadarullah bisa masuk ke sistem PTBS tidak mudah ya. Dan semuanya ini setiap produk mengandung berbagai teknologi-teknologi yang insya Allah siap berkompetisi dengan produk manapun. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya nanti kita spesifikkan ya. Nah, oke. Nah, sekarang dari 9 varian produk ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah produk ekosida. Kenapa kita terus-terusan ekosida? Karena ternyata ya, kita meskipun punya pupuk bagus, kemudian di situ petani masih menggunakan racun kimia sintetis yang beli dari toko-toko pertanian, ujungnya percuma saja. Kenapa percuma? Karena ya, ya sama-sama saja gitu kan. Apalagi produk based farming ini sebagian besar ada teknologi mikroba, ya ikut mati juga. Nah, maka di sini eh, dibutuhkan yang namanya solusi cerdas dalam bertani. Bagaimana caranya setiap petani bisa melakukan budaya pertanian tersebut dengan menggunakan produk-produk pertanian yang ramah lingkungan. Nah, akan kita bahas tentang produk ekosida sekarang. Ya, ini produk ekosida ya, tampilannya seperti ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, setelah sekian lama kita menunggu, ternyata qadarullah 15 Juni di launching oleh Honor Base Corporation, kemudian 17 Juni sudah mulai tersedia di kantor pusat, dan Alhamdulillah ketika ini disediakan ya di kantor pusat, kemudian regional yang dari seluruh Indonesia, ini sangat luar biasa. Responnya, kemudian dampaknya, ya hasilnya meningkat, karena ini adalah salah satu terpenting yaitu sebagai pengeliharaan bibit tanaman. Nah, sekarang kita simak dulu videonya seperti apa. Apa sih manfaat dari produk ekosida? Ekosida dengan pengendali penyakit tanaman. Dengan kandungan bahan aktif, Trichoderma hanseanum, mengurai bahan organik dalam tanah, menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Mencegah penyakit tanaman seperti layu fusarium, layu daun, dan busuk umbi pelepah akar. Melindungi tanaman dari dalam jaringan. Bersifat hiperparasitisme. Mengendalikan sendawan patogen, meningkatkan imunitas tanaman. Dan produk ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, guys. Jadi sangat aman dan terpercaya tentunya. Ya, oke. Nah, sebelum kita membahas tentang produk knowledge produk ini ya, produk ekosida. Nah, kita harus kenal dulu nih Bapak Ibu semua. Karena ini hal yang terpenting juga. Jadi, kita harus mengenal apa itu hama, apa itu penyakit, kemudian hama itu sebenarnya spesifiknya kemana, produk ekosida itu khususnya untuk apa. Nah, kita bahas dulu. Jadi, definisi hama itu adalah ya, hama itu adalah organisme yang mengganggu dan menyerang apapun dari sesuatu yang dibudidayakan oleh manusia, baik peternakan, perikanan, pertanian bercocok tanam, pasti akan ada hamanya, ya, dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan yang menimbulkan kerugian secara nilai ekonomis. Nah, itulah definisi hama ya. Jadi organisme makroskopis yang terlihat. Nah, kemudian hama ini dibagi lagi. Ada mamalia, ada serangga atau insekta, ada moluska, ya,
Nah, ada aves ataupun unggas, burung dan lain-lain, nah, semua itu kategori hama. Pokoknya yang berhubungan dengan organisme makroskopis yang mengganggu apa yang dibedakan oleh para petani dan menghambat pertumbuhan tanaman serta mengarah dan menimbulkan kerugian itu adalah hama. Dari segi bab mamalia nih, hama mamalia ya, ada kera, ada tikus, ada babi hutan. Nah, ini sudah beda lagi cara penanganannya. Ini harus pakai trapping ataupun jerat, ya. Bagaimana caranya kita menangkap kawanan monyet yang mengganggu misalkan kebun kopi di daerah dataran tinggi, babi hutan yang menyerang apa namanya kebun jagung dan lain-lain ya. Karena kalau petani nanam, kalau di daerah apa yang berdekatan dengan hutan itu ya di perbukitan itu bisa habis ya. Kemudian bagaimana dengan tikus? Nah, itu beda lagi. Cara penanganannya beda lagi. Yang dihususkan untuk produk ekosida yaitu kategori insekta ya serta bakteri dan cendawan yang bersifat patogen. Nah, ini definisi hamanya dulu. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu semua. Nah, dari jenis insekta, insekta itu adalah kalau kita definisikan seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi serangga atau insekta itu adalah binatang beruas. Jadi ada tiga ruas, ada kepala, ada dada, ada abdomen atau toraks dan abdomen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah setiap serangga yang disebut kategori hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dulu mungkin masih ingat ya pelajaran biologi dulu IPA. Nah, pasti akan memiliki tiga ruas. Ada kepala, ada toraks, dan ada abdomen atau perut. Kita lihat seperti di situ ada kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu itu ada kepalanya, ada dadanya, dan ada perutnya. Kemudian ada belalang, ada kepala, ada toraks, dan ada abdomennya. Lalat juga begitu. Kemudian kumbang juga begitu. Nah, inilah yang disebut dengan kategori serangga. Kemudian memiliki ya tungkainya ada 6, kakinya ada 6 atau 3 pasang. Emang ada Pak yang punya kepala, kemudian toraks dan abdomen, kakinya ada ada 8? Ada. Tapi itu bukan kategori insekta. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, sekarang Pak kalau laba-laba kan kakinya ada 4, 4 tungkai ya atau 4 pasang. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau laba-laba termasuk kutu ya, kutu, tumila, kemudian yang ada di kepala juga ya. Kalau kata orang Betawi itu sebutnya bangsat gitu kan, yang suka gigit. Nah, itu pun sama. Cuman kategorinya ini kelas arachnida. Arachnida itu ada spider, ada scorpion, dan ticks. Nah, ticks ini kategori yang tadi kutu-kutuan yang ada di kepala manusia ya, pinjal dan lain itu masuk kategori arachnida. Ini untuk spider ataupun kelas arachnida yang mengarah kepada laba-laba itu predator masuknya ya hampir sama dengan scorpion predator. Tapi kalau ticks ini adalah sebagian besar hama. Nah, ini bedanya ya. Jadi yang ada yang punya kepala, dada dan abdomen itu ternyata ada yang berkaki 3 pasang atau ada 6, ada yang berkaki 4 pasang atau 8. Nah, kalau yang 8 ini maksudnya kelas arachnida bukan insekta ya. Tapi kalau disemprot mati tidak ya mati karena memang ini adalah kategori serangga tapi kelasnya arachnida gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Kemudian di sini ilmu kajian yang mempelajari tentang entomologi ya tentang serangga disebutnya entomologi ya ilmu yang mempelajari tentang. Nah, kemudian kelas-kelasnya ada 29 ordo, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Odonata ya. Kemudian Thysanoptera. Nah, itu banyak ya ordo-ordo atau kerajaan kecil dari serangga. Kalau kita lihat di sini ada Odonata bangsa capung. Dia bukan kategori hama. Bangsa capung itu adalah yang disebut dengan predator atau musuh alaminya hama justru karena dia bersifat karnivora. Hampir sama dengan belalang sembah. Nah, belalang sembah itu adalah karnivora, memakan hama juga ya. Bahkan apa namanya? Iguana atau lonok pun bisa dimakan karena apa sifatnya yang sangat predator luar biasa ya. Orthoptera bangsa belalang sebagian besar hama. Lepidoptera, nah kupu-kupu dan ngengat, ya tadi sudah diperlihatkan apa bedanya kupu-kupu dan ngengat. Kupu-kupu itu sayapnya lebih lebar, ya, kemudian indah. Kalau ngengat ya cuma satu warna atau dua warna saja. Kemudian eh, fase yang berbahaya adalah fase yang disebut dengan larva. Kemudian di sini diptera, lalat dan kerabatnya. Lalat, ya meskipun tadi ya tidak semuanya hama, tapi yang menjijikan juga ya namanya lalat. Makanya ada penyakit yang disebut penyebabnya lalat sebutnya difteri ya. Kemudian hemiptera kepik, tipenya menusuk menghisap. Jadi bulir padi yang sedang pengisian, mentik susu.
bisa ditusuk, dihisap, akhirnya kopong. Nah, ini kelakuan daripada Ordohemiptera. Coleoptera, kumbang-kumbangan, yang para petani sawit di sini sudah mulai pusing bagaimana cara penanganan kelapa sawit yang diserang oleh kumbang tanduk, yaitu Ordocoleoptera ya. Hymenoptera berhubungan semut dan lebah. Thysanoptera 5800 itu jenis strip, yaitu kutu yang ada di bawah daun cabai, daun tomat ya, kemudian daun eh, terong ya, itu bisa menyebabkan membawa virus keriting. Nah, yang kita eh, tampilkan hanya 8. Nah, 21 lagi ada lagi, panjang kalau diceritakan ya. Nah, kalau kita lihat lagi sini, nah ini adalah ragam serangga. Jadi serangga itu Allah menciptakan serangga ini. Ya, itu tergantung paradigma kita, pola pikir kita melihatnya seperti apa. Ada yang melihat ketika melihat belalang, racun apa di pikirannya gitu kan. Nah, tapi tidak sedikit juga orang yang sudah kaya karena gara-gara adanya serangga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengendalikan ini semua supaya tanaman kita tidak terserang dan tidak diganggu oleh hama dan penyakit. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang teknologinya, ya. Nah, di situ ada Ordo Diptera ya. Imago itu adalah serangga dewasanya. Kemudian ada Thysanoptera thrips. Nah, ini gambar thrips itu yang ada kutu di bawah apa namanya? Di bawah daun cabai itu perilakunya itu habitsnya itu adalah meraut menghisap. Itu ordo Thysanoptera yang paling kanan sebelah bawah. Nah, kemudian ada lagi eh, ordo yang disebut dengan ordo tadi Hemiptera ya, menusuk menghisap, yaitu kepik-kepikan atau walang sangit. Nah, kemudian ada lagi di situ ordo Lepidoptera, kupu-kupu dan ngengat, yang paling berbahaya adalah pasti larvanya. Nah, kalau ordo Coleoptera, kumbang ini yang berbahaya adalah fase dewasanya dia menyerang daun daun kelapa sawit ya, pinang dan lain-lain. Nah, uratnya, larvanya menyerang perakaran. Nah, itu lebih dahsyat lagi ordo Coleoptera. Makanya banyak petani sawit yang pusing ya. Pakai racun sudah tapi tidak pernah mati-mati ya, tidak mati-mati ya. Kita lihat lagi sekarang. Nah, sekarang di sini ada yang namanya metamorfosis. Metamorfosis adalah proses pembentuk apa? Perubahan bentuk mulai dari telur, larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, baru menjadi kupu-kupu atau serangga dewasa. Nah, ordo yang mengalami yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya adalah ordo Lepidoptera, kupu-kupu ini. Nah, kalau kita lihat kupu-kupu ini yang paling berbahaya di dalam dunia pertanian adalah masa larvanya. Jadi larva itu ya, larva atau ulat. Nah, ulat itu ya, jadi dia itu makan sekenyangnya. Apa yang dilakukan oleh para petani? Setelah kenyang, membungkus diri, berpuasa, jadilah kupu-kupu gitu kan. Nah, ini metamorfosis sempurna. Nah, sekarang yang paling berbahaya justru ini, kumbang. Nah, kumbang ini kan mengalami metamorfosis sempurna juga sama, ya. Jadi di sini mulai dari imago ini ya, yang siap kawin itu lebih dari 6 bulan. Dan itu kalau sudah terbang, kemudian jatuh, kita pukul saja, malah apa namanya, suaranya menggaik, kayak bukan bukan menggaik apa ya. Jadi seperti seperti marah itu ya, yang disebut dengan imago atau serangga dewasanya ya, burem ya. Ya. Nah, kemudian dari imago ini bertelur 18 sampai 12 hari, kemudian di situ menetas jadilah larva urat. Nah, urat ini biasanya si apa namanya? Si imago ini, jantan betina melakukan kewajibannya itu sebagai binatang gitu kan, reproduksi. Nah, yang betina itu dia pasti akan menyimpan telurnya itu di bahan organik, baik pupuk kandang, pohon sawit yang sudah rapuh, itu disimpan di situ. Kemudian nanti dia menjadi urat atau larva ya, 80 sampai 200 hari ya, cukup lama. Nah, kemudian sebelum menjadi pupa itu tetap dia akan memakan yang namanya perakaran dan lain-lainnya. Kemudian setelah kenyang membungkus diri. Nah, setelah menjadi imagonya inilah jadi fase larvanya merusak perakaran, fase imago, fase serangga dewasanya pun ini merusak yang namanya daun kelapa sawit. Nah, ini kalau sudah seperti ini, banyak petani yang tidak rasional atau banyak petani sawit yang akhirnya ya tidak rasional gitu kan. Pakai racun ngeluarin duit gitu kan. Hasil tidak ada ya. Nah, bagaimana nanti cara penanganannya? Kemudian kalau di Ordo Lepidoptera yang menyerang padi ya ini ya, penggerek batang kalau sudah menyerang padi seperti ini. Ya, jadi kalau padi sudah menggulung warna kuning, itu kalau dicabut itu pasti ada larva daripada ngengat atau Ordo Lepidoptera tadi kupu-kupu ya. Jadi fase kupu-kupunya tidak masalah. Terbang, terbang gitu ya.
seperti Plutela silostela. Wah, ini gagah namanya nih. Ternyata dia kalau bahasa Sundanya hilet hilet engkol gitu kan, atau ulatnya kubis gitu kan. Jadi ketika crop sudah mulai pengisian, nah tiba-tiba ada kupu-kupu seperti ini disimpan, telurnya udah diacak-acak itu. Yaitu namanya Ordo Lepidoptera ya. Nah, adapun Bapak Ibu semua pernah mencicipi kok eh, makan jambu air atau jambu apa namanya ataupun mangga, kok ada belatungnya dari mana? Nah, itu adalah kelakuannya Bactocera spesies, yaitu lalat buah. Kemudian yang betina menyengat buah tersebut, ya termasuk di cabai juga. Kemudian nanti simpan telur dan akhirnya setelah simpan telur, maka beberapa hari nanti menetas, jadilah belatung larva. Nah, ketika kita makan, kok dari mana masuknya gitu kan? Padahal tadi disengat tadi ya sampai seperti lebah. Nah, inilah Bapak Ibu semua gambaran-gambaran serangan-serangan yang menjadikan panen itu bisa menurun kualitas dan kuantitasnya karena serangan hama dan penyakit. Nah, inilah sebuah realita karena seringnya para petani menggunakan pestisida kimia sintetis yang diaplikasikan secara bijaksana, maka ujung-ujungnya hama itu bersifat resisten. Bahkan sekarang sudah banyak hama yang sudah tercipta strain baru yang tidak mempan dengan apapun. Ya, nah inilah sebuah realita potret pertanian di Indonesia itu semuanya semuanya dilema. Tidak menggunakan racun kimia sintetis seperti pestisida, gagal panen. Kalau menggunakan, orang bisa keracunan atau bisa mengendap dalam tubuh sistem metabolisme tubuh manusia. Maka apa solusi yang harus kita apa namanya? Yang harus kita bisa berikan buat para petani. Nah, sebelum bahas solusi, nah inilah tentang penyakit juga sama. Jadi penyakit ini adalah penyakit tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme mikroskopis yang tidak tampak. Nah, agennya ada virus, ada bakteri, ada cendawan atau jamur, ada protozoa, hewan bersatu satu dan cacing nematoda. Kalau tanaman yang dilakukan oleh para petani itu betul-betul sudah ada perubahan warna, seperti cabai yang terkena virus mosaik menguning, ya itu sudah pasti tidak akan optimal karena proses fotosintesnya akan terganggu karena berlangsung di jati hijau daun. Nah, itu pun tidak akan mengeluarkan bunga dan buah. Kemudian kutu putih membawa virus Gemini atau mozaik akhirnya menguning. Ya, kemudian cabai ya, kalau cabai terkena Coletroticum capsici namanya ya, antraknosa. Kalau sudah terkena terinfeksi, maka di situ akan terjadi yang namanya bercak nekrosis. Bercak nekrosis, dikit-dikit-dikit ketemu dengan yang lain, akhirnya menjadilah gosong. Nah, maka di sini kalau ini dibahas terlalu detail, Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian ini salah satu virus. Jadi jangan pernah menganggap enteng mikroorganisme. Jadi Allah ciptakan itu semua, tujuannya adalah apapun yang diciptakan oleh Allah supaya manusia itu berpikir, ya, berpikir bagaimana caranya kita mengendalikan ini, tapi dengan cara yang jauh lebih aman. Bahkan di negara-negara maju, ya mereka itu bisa membuat pestisida. Jadi pengeliharaan penyakit itu ada tiga ya. Ada berbahan kimia sintetis, ada berbahan ekstrak dari bahan organik sebutan pestisida nabati, ada yang berbahan agen hayati. Nah, ini dipilih saja silahkan ya. Dan ini sebuah gambaran Bapak Ibu semua ya. Cabai yang terkena virus mosaik karena tadi kelakuannya Thrips tabaci atau Thrips palmi, kutu daun yang ada di bawah daun cabai ya. Kemudian membawa virus Gemini, kemudian cabai yang membawa virus keriting. Nah, maka ingat ucapan itu doa sering saya ingatkan. Jadi jangan jangan seucap-ucapnya kata orang Sunda itu ya. Jangan jangan seomong-omong nah. Kenapa? Karena ucapan itu doa dan Allah mengikuti prasangka hambanya. Sekarang petani nanam cabai apa? Nanam cabai keriting. Ternyata diijabah yang keriting adalah pucuk-pucuknya. Bahkan petani pun kalau saya sering tinggal di dulu ya di Indramayu di Sentra Padi Nasional di Indramayu, kalau ada bawa 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 tangki sprayer, kita tanya lah basa-basi biasanya kan. Udah tahu dia pasti nyemprot, "Pak, mau kemana?" Jarek ngobat hama heula gitu. Bahasanya mau apa? Mau ngobatin hama dulu. Ternyata hamanya montok-montok dia diobatin gitu kan. Nah, itu dalam melakukan aktivitas budidaya pertanian atau apapun saja, ingat ucapan kita akan menjadikan doa. Jadi supaya ini berimbas kepada kita hal-hal yang baik, maka doakan yang baik. Mudah-mudahan Allah ijabah tadi untuk saat ini kita bisa tembus 10 ton melakukan product based farming itu kan doa yang baik, ya. Nah, itulah gambaran panjang kalau diceritakan ya. Nah, kemudian ini
Kalau Bapak Ibu semua menemukan permasalahan seperti ini, ya di situ ada tanaman cabai kok layu. Jadi kalau sudah ada yang cabai seperti ini, dia sudah terinfeksi sudah di atas 80%. Obat apapun, pengendali hama penyakit apapun sudah tidak bisa lagi mengatasi ini semua. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kalau Bapak dan Ibu menemukan seperti ini, cabut saja langsung. Cabut, lihat. Pasti yang sebelah kiri yang warna hitam ini, backgroundnya hitam, itu sudah terinfeksi yang namanya Fusarium oxysporum. Itu jenis cendawan yang disebut dengan cendawan patogen. Di daerah Jawa, ada daerah yang endemik, cabai baru ditanam bisa layu semua. Atau di atas 80%. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini penularannya sangat cepat. Fusarium oxysporum ini, kalau sudah ada satu yang layu, maka apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kalau disemprot, kalau disiram pun tetap meskipun pakai ekosida yang berbahan Trichoderma hergianum yang berbahan cendawan antagonis tidak akan mempan. Kenapa? Tingkat kerusakan sudah di atas 60%, antara kerusakan jaringan dengan recovery perbaikan sel itu jauh lebih cepat rusaknya jaringan. Maka kalau sudah jadi seperti ini, silakan cabut, kumpulkan, jangan terkena yang sehat, jauhkan dari tanaman yang sehat, bakar. Nah, kemudian lubang-lubang yang tadi sudah bekas ini itu akan menular. Apalagi kalau kita nyiram, ya ada genangan air, kemudian pindah, nah itu bisa bisa menular ke yang lain. Nah, yang lubang itulah nanti disiram dengan menggunakan ekosida, karena ekosida ini mengandung tadi Trichoderma hergianum sebagai agen antagonis atau musuh alami yang disebut dengan cendawan patogen tadi penyebab penyakit. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian ada lagi ini di tanaman kentang. Ini yang disebut dengan Phytophthora infestan. Jadi ketika kondisi ini lembab, tiba-tiba ada sporanya cendawan nempel, kemudian menghitam, dan ini ke atasnya pun nutrisi akan terputus. Nah inilah salah satu penyakit yang ditakuti oleh petani kentang. Nah maka Bapak Ibu semua, karena Base Corporation sudah punya produk ekosida dan diuji coba pun hasilnya dahsyat, nah silahkan gerilya di tingkat petani-petani hortikultura, baik kentang, cabai, dan lain-lain, silahkan. Nah ini namanya Phytophthora infestan. Kalau tidak percaya, searching saja. Phytophthora infestan itu apa di tanaman kentang, nanti keluar. Nah, ini yang bisa mengendalikan salah satunya yang bisa memproteksi dari dalam adalah Trichoderma hergianum dan Gliocladium. Nah, itu salah satunya yang bisa memproteksi dari dalam. Ya. Nah, kemudian ini satu lagi yang disebut dengan serangan daripada nematoda. Ya. Jadi tanaman merica, ya merica ini lada, ya. Nah, lada ini kalau sudah terinfeksi yang namanya nematoda seperti cacing tapi ukuran mikron kecil, akar dirusak kemudian tanaman layu menguning seperti ini. Nah, ini sudah eh, kalau sudah di atas 65% itu sudah tidak bisa kita selamatkan. Makanya preventif ya atau pencegahan itu jauh lebih baik dibanding pengobatan itu betul ternyata. Maka Bapak Ibu semua yang sekarang sedang sehat, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan itu semua? Ya, kenapa harga sehat itu mahal? Ya, karena ketika orang sakit, yang diinginkan itu bukan apa-apa, ingin sehat. Berapapun mereka melakukan uang, itu akan dikeluarkan untuk menebus kesehatan itu sendiri. Maka setiap insan, setiap kita harus menjaga kesehatan. Sama di tanaman pun kalau kita sudah terkena seperti ini, sulit untuk memperbaikinya. Maka pelihara tanaman ketika sedang sehat tadi, disebutnya preventif. Kalau misalkan sudah terserang tapi masih di bawah 30%, ada yang namanya kuratif, pengobatan. Nah, itu ada cara pengaplikasiannya nanti ya. Nah, ini ada agenta antagonis, salah satunya beberapa semua kandungan yang ada pada Trichoderma hergianum itu memiliki fungsi sangat luar biasa. Jadi adanya Trichoderma hergianum yang ada pada ekosida ini, dia bisa memproteksi yang namanya perakaran. Yang pertama sebagai agen kompetisi, ya agen kompetisi ini yang bisa ya mendominasi dan bisa mengalahkan berbagai cendawan yang bersifat patogen, baik itu Pythium, Rhizoctoria solani. Kalau di situ sudah diaplikasikan ekosida di sekitar pangkal pohon atau pangkal tanaman seperti cabai dikocor misalkan pakai ekosida, itu akan mendominasi. Disebutnya rizosfer. Rizosfer itu adalah media perakaran yang bisa terlindungi oleh Trichoderma hergianum yang ada pada produk ekosida tadi. Nah, ekosida ini bukan racun Bapak Ibu semua ya, tapi agen hayati isinya ya. Kemudian yang kedua bisa sebagai mikoparasitisme. Nah, Trichoderma itu bisa memarasit cendawan yang lain. Kemudian sebagai agen antagonis tadi, agen antagonis itu keberadaannya tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman, ya, yang bersifat patogen menyebab penyakit, ya. Kemudian
bisa menyebabkan resistensi juga untuk tanaman supaya lebih kuat, lebih kebal, kemudian bisa memblocking area patogen, kemudian antibiosis berhubungan yang bisa mengeluarkan senyawa-senyawa yang tidak disukai oleh bakteri dan cendawan patogen. Inilah dasarnya cara kerja daripada produk ekosida. Nah, Bapak Ibu semua yang sedang memprospek petani, jangan lupa penilaian hama penyakitnya adalah ekosida, jangan racun kimia sintetis yang ada di luar. Ya, nah ini. Trichoderma pun sebagai agen hayati tadi sebagai pengelihatan penyakit tanaman bisa bakterisida dan biofungisida. Kemudian insektisida juga bisa juga ya. Kemudian hiperparasitisme bisa memarasit cendawan pitium. Ini pitium ini adalah cendawan patogen penyebab penyakit. Nah itu bisa dirusak dalam jaringannya oleh Trichoderma karena memiliki sifat hiperparasitisme atau bisa memarasit cendawan yang lain. Kemudian sebagai biofertilizer yaitu ada yang ahli juga yang menyebutkan bahwa biofertilizer itu trichoderma yang ada produk ekosida ini bisa menggemburkan tanah. Kenapa bisa menggemburkan tanah? Karena dia ada kemampuan bisa sebagai decomposer atau pengurai bahan organik. Ya, kemudian stimulator tanaman bisa menstimulus hormon-hormon, fitohormon ya, baik itu hormon sitokinin, auksin, dan gibberellin itu bisa tercipta dengan sendirinya karena ada aktivitas trichoderma ini ya. Nah, kemudian agen entomopatogen adalah agen yang bisa menginfeksi ya berbagai jenis serangga. Nah, insya Allah ke depan terus diupdate ya, diupgrade terus kandungan daripada ekosida ini satu produknya tapi sudah all in bisa ngatasin semua ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kenal produk ekosida ya. Ada waktu beberapa menit lagi Bapak Ibu semua supaya tidak terlalu malam. Nah, ekosida ini meskipun di dalam perizinannya hanya sebagai penyakit tanaman, tapi ini sudah all in. Kalau gitu, Pak, tidak sesuai dengan izin. Ya, yang penting produk ini bermanfaat dan tidak ada yang namanya penipuan. Makanya produk ekosida ini ya yang terdapat di dalam kemasan kandungannya hanya Trichoderma hangianum. Itu yang sesuai dengan izin dari Kementerian Pertanian. Sama seperti eco farming. Eco farming kan izinnya pupuk organik. Ada N, ada P, ada K. Tapi kenapa ada bakterinya gitu kan? Nah, itulah plusnya. Nah, begitu pula ekosida. Meskipun judulnya pengendali penyakit tanaman, tapi ini sudah all in, ada pengendali hamanya juga. Dan sudah diuji coba ini cukup efektif untuk mengendalikan ulat, mengendalikan kutu-kutuan, ya, atau hama-hama yang bersifat insekta tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi selain ini bisa mengatasi layu fusarium, ya, kemudian hawar layu, daun bakteri dan lain-lain hubungannya dengan serangan yang disebut dengan penyakit oleh bakteri cendawan patogen, ini pun mampu mengatasi hama dan penyakit tanaman. Makanya kita lihat di sini bahwa ekosida adalah sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman berbasis mikroorganisme. Tadi sudah saya sampaikan, yang bisa mengendalikan hama penyakit tanaman itu ada tiga. Yang pertama berbahan kimia sintetis, kemudian pestisida, kemudian berbahan bahan organik yang disebut dengan pestisida nabati dan agen hayati. Nah ini adalah berbasis mikroorganisme atau agen hayati. Ya, saatnya panen cuan melimpah. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya ingatkan bahwa prospek atau penjualan produk ekosis ini jauh lebih gampang dibanding pupuk. Kenapa? Karena produk ini saingannya racun kimia sintetis. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ekosida ini sebetulnya apa? Yaitu pengendalian hama penyakit tanaman berbasis mikroorganisme atau agen hayati untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan. Itu yang diinginkan oleh para petani. Kalau hasilnya meningkat, harga jualnya bagus, kemudian petani bisa mendapatkan benefit tapi harganya terjangkau ya. Kemudian dengan mendapatkan konsep keramah lingkungan itu konsep sustainability yang ada pada produk ekosida ini ya. Kemudian untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Pak, bisa nggak program pembangunan pertanian program pembangunan pertanian berkelanjutan itu menggunakan racun kimia sintetis? Ya gagal sustainability-nya. Karena yang namanya sustainability itu adalah keberlanjutan kita melanjutkan ya bahwa dulu pun sama sudah ada yang mau menggaungkan tentang pertanian-pertanian sehat ramah lingkungan. Makanya konsep sustainability itu adalah harus menggunakan produk yang ramah lingkungan, apalagi ini produk berbasis mikroorganisme ya. Jam 9 Bapak Ibu punya kangkung disemprot, jam 12 mau dilalap aman, tidak ada masalah gitu kan. Meskipun peruntukannya bukan untuk dimakan gitu ya. Karena inilah dasarnya pengendalian penyakit berbasis mikroorganisme kecil tapi manfaatnya luar biasa. Kemudian ini legalitasnya seperti ini Bapak Ibu semua ya, meskipun ini diproduksi oleh CV sama seperti agrosawit, CPNPK eh, agrokimia ya. Tapi meskipun CV tetap ini memberikan dampak luar biasa. Antara CV dengan PT tidak ada masalah. Kalau CV dikelola oleh perorangan, kalau PT
bisa TBK ya, IPO dan lain-lain. Tapi tidak ada masalah. Yang penting produk ini betul-betul sudah banyak menebar manfaat. Nah, ini terbukti ya Bapak Ibu semua, em, kita tetap mencantumkan bahwa kandungan daripada ekosida ini meskipun dari izin edarnya hanya Trichoderma hygienum 1 kali 10 pangkat 9 artinya apa? Dalam 1 gram sampling itu ada 1 miliar koloni forming unit per gram. Jadi ada 1 miliar koloni. Jadi koloni itu adalah bukan individu ya, gabungan-gabungan kelompok-kelompok yang sudah di apa namanya dihitung melalui mikroskop. Kemudian di situ satuannya adalah 1 kali 10 pangkat 9 CFU per gram atau koloni per menit per gram. Jadi dalam 1 gram itu ada 1 miliar trichoderma yang bersifat koloni. Nah ini kalau kita lihat apa sih Trichoderma hygienum tadi sudah dibahas, cendawan antagonis yang bersifat hiperparasitisme dan juga bisa mengemburkan tanah yang mampu menekan berbagai cerawanan jamur tanaman patogen dalam tanah dan mampu memproteksi tanaman dari dalam jaringan. Jadi agen hayati atau ekosida ini mampu hidup di dalam jaringan bersama-sama dengan sistem yang ada di dalam jaringan tanaman tersebut. Dalam sistem metabolisme tubuh tanaman, dalam sistem enzimatik. Karena kita sebagai manusia, sebagai petani tidak ada eh, apa namanya tidak bisa memperhatikan ketika hama dan penyakit itu tidak menyerang tanaman, misalkan ada hama, oh jangan makan, tidak bisa. Tapi ketika dimakan, nanti di situ akan bereaksi dalam sistem pencernaannya dan akan semakin terkendali dan bisa menyebabkan kematian buat insekta terutama ya. Nah inilah gambarnya seperti itu ya. Nah kemudian di sini ada lagi tentang ekosida ini ya. Cara aplikasinya cukup mudah kalau aplikasi tunggal ya seperti ini. Jadi ada dosis preventif itu 1 gram per liter air. Jadi kalau kita punya tangki 15 liter, kita membutuhkan 15 gram saja atau 1 sendok makan. Itu preventif bisa diaplikasikan H-3, kemudian berikutnya mulai 5 hari setelah tanam, kemudian berikutnya bisa 10 atau 14 hari sekali. Itu namanya preventif ketika tanaman tidak terserang hama dan penyakit tanaman. Nah, ada lagi cara kuratif. Nah, kuratif ini adalah pengobatan. 2 sendok makan ekosida ya 30 gram atau setara dengan tadi dosisnya kalau tadi preventif 1 gram per liter kalau ini 2 gram per liter maka dibutuhkan setara dengan 2 sendok makan setara 30 gram. Nah 30 gram itu hampir setara dengan tubnya eco farming ya 30 gram volumenya seperti itu masukkan ke dalam 1 liter air dalam gayung masukkan ke dalam tangki semprot apa diaduk secara homogen semprotkan. Nah, itulah gambaran Bapak Ibu semua. Jadi aplikasi tunggalnya seperti itu. Tapi saran dari tim konsultan best farming, ketika Bapak Ibu semua mau mengaplikasikan ini, silahkan dikombinasikan. Antara produk satu dengan yang lainnya, itu bisa dikombinasikan. Pak, saya kalau lihat dari SOP best farming 2 ini, saya tidak punya. Adanya saya, misalkan ya, ada BSR, ada fotosintesa, dan ekosida. Boleh silahkan. Atau di luar daripada ini, ada eco farming, ada fotosintesa. Boleh silahkan. Ya, nah inilah gambaran Bapak Ibu semua. Jadi ke depan produk base farming itu aplikasinya tidak tunggal lagi. Nah, kenapa Pak tidak tunggal? Kan itu ada SOP dari produsen, ada aplikasi tunggal. Nah, kenapa saya merekomendasi seperti itu? Karena begini. Jadi untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian perkebunan itu harus dipenuhi ataupun persyaratannya ya. Kandungan hara itu harus tercukupi. Makanya ada subsidi silang antara eco farming keunggulannya apa ya karena mengandung tadi bahan organik 51,06%, kemudian mengandung bakteri dan lainnya. Cuman bahan organik apa kandungan NPK ini tidak tinggi dalam pupuk organik, maka disuplai oleh Plasgrow dan Sigro. Pengendali hamanya ekosida dicampurkan dalam satu ini aplikasikan. Bahkan dalam luasan 1 hektar kita hanya membutuhkan ya eco farming 10 tuh, Plasgrow-nya 10 pots ya, kemudian Sigro-nya 2 pots dan ekosidanya 7 pot, 29 VV. Boleh nggak dibulatkan jadi 30? Boleh, silahkan. Nah, ini utusan 1 hektar. Ya. Lahannya cuma 1000 meter. Jadi konversi saja. 1000 dibagi 10.000, 0,1 kali kebutuhan 29 produk. Untuk 0,1 ini berapa banyak kebutuhannya gitu kan. Nah, ini cara menghitung seperti ini. Aplikasinya pun cukup mudah. Di masa pratanam kita aplikasikan kita karena kebutuhannya 10 tub eco farming, kemudian ada pasdonya 10 pos dan sigronya 2 pos dan ekosidnya 7 pos, maka eco farming ini kita bagi menjadi dua dulu nih. Jadi dosis untuk aplikasi ke tanah eco farming itu satu tub dibagi dua saja. Katakanlah 15 gram ya, kalau misalkan 18 gram susah untuk membaginya. Kita ambil separohnya saja, masukkan ke dalam gayung yang berisi air,
1 liter, masukkan. Kemudian ekosida kasih 1 sendok makan, campur, masukkan ke dalam tangki 12 liter air, semprotkan untuk 1000 meter persegi. Makanya plot itu minimal 1000 meter persegi. Nah, setelah itu aplikasi di H-3 boleh dipasang tanam, kita butuh lagi karena eco farming yang 10 tadi, yang 6 tubnya ini diaplikasikan ke tanah ya, 1 hektar. Sekarang jadi sisa 4 tub, dan 4 tub ini 1 tubnya untuk 1 hektar. Maka 1 tub eco farming ini kita potong pakai cutter steril, setara dengan potong pakai cutter steril, masukkan ke dalam gayung yang berisi air tadi ya. Kemudian ditambah 1 sendok makan Pasgrow, ditambah 5 sendok makan Sigrow, ditambah 1 sendok makan Ekosida, campurkan, masukkan ke dalam tangki. Ya, nah, Pak boleh nggak? Saya adanya fotosintesa, BSR, Eco Farming, Ekosida, boleh silahkan. Yang penting peruntukannya. Kalau Bapak dan Ibu semua mau aplikasi untuk tanaman semusim berumur pendek, ya, yang tidak, misalkan tanaman hortikultura yang arahnya komoditas daun yang dipanen, ada sawi, ada jagung, ada bayam, ada apa lagi? Kemangi dan lain-lain, selada ya. Itu saran dari saya aplikasinya cukup eco farming, fotosintesa dan ekosida saja. Karena kalau di unsur fast grow ini kandungan P dan K-nya tinggi ya, maka nanti daunnya akan kaku, tebal, menakutkan. Jadi kangkung yang biasanya lemas gitu, jadi batang jadi tebal-tebal. Karena memang peruntukannya fast grow ini kan tadi mengandung fosfor dan kalium cukup tinggi ya, termasuk si grow juga. Nah, itu bedanya. Tapi kalau untuk cabai tidak ada masalah. Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu semua ya. Eh, Bagaimana kalau misalkan aplikasi untuk tanaman ini, misalkan apa untuk tanaman SOP base farming 1, yaitu kombinasi antara BSR, fotosintesa dan ekosida. Nah, ini produk lama ya. Akhirnya ini sudah tidak ada. Sekarang sudah diganti ekosida. Nah, ini pun sama ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu semua, ada testimoni terbaru. Jadi ada ibu, tadi saya japri juga ya, ada petani tembakau ya yang barusan saja diupload di grup ramai ini. Jadi tembakau ini menggunakan yang namanya fotosintesa eco farming. Nah, cuma kan saya belum percaya nih. Akhirnya saya japri ke ibu yang punya kemitraan dengan petani. Nah, kita lihat dulu ini ya. Ini tembakau ini adalah komoditas perkebunan ya, karena hasil panennya harus diolah dulu ya. Kemudian ini cukup ideal pertumbuhannya ya. Ya kayak ini setelah saya pakai obat ini dari PT Best, ini tembakau saya, daunnya hampir 1 meter daunnya ini, panjangnya. Jadi panjang sekali, sangat subur sekali kalau pakai obat ini saya. Ya sudah, terima kasih. Ya, ya, ya. Paling tidak ini bisa mewakili ya. Bapak dan Ibu semua yang sedang mendampingi para petani, kalau misalkan ingin membuat testimoni, syaratnya kita bisa menyampaikan ya, misalkan ada yang pegang kamera HP-nya, kemudian ada yang paling utama pegang produk. Jadi perkenalan dulu ya, nama, kemudian asal dari mana, kemudian sedang membudidayakan komoditas tanamannya apa gitu kan, umurnya berapa, aplikasinya seperti apa. Nah, itu jauh lebih menarik. Nah, kalau kita lihat lagi sini ya, tembakau ini salah satu komoditas meskipun Bapak Ibu semua ya tidak setuju misalkan dengan adanya rokok misalkan ya. Karena bagaimanapun rokok itu penyumbang apa namanya? Penyumbang ya cukai terbesar ya. Makanya itu mau urusan itulah. Tapi kita lihat dari segi budidayanya ya. Karena tembakau ini ya tergantung. Ini pun bisa digunakan untuk pestisida nabati ya. Ya, nah yang seperti ini. Jadi kalau ada pertemuan seperti ini, akhirnya saya japri langsung. Nah, ibu yang membagikan video, saya ucapkan terima kasih ya. Jadi ternyata ini diaplikasikan BSR, Tembakau saya Base Farm Service. ya kayak ini setelah saya pakai Paling tidak, meskipun katakanlah ini tidak terdeteksi, petani masih menggunakan tembakau uh, saya. anorganik. Ya jangan disalahkan, biarkan. Yang penting kalau petani sudah mendapatkan hasil seperti ini, hasilnya optimal, dengan mampu menekan penggunaan pupuk kimia sintetis jauh lebih sedikit, ya tidak ada masalah. Karena memang tujuan daripada produk base farm itu seperti itu. Sudah, terima kasih. Nah, ini ternyata ibu yang mengirim video ini, saya japri, kemudian ibu cari informasi, ya oke saya tanyakan katanya. Nah, beliau ternyata di pas lubang tanamnya menggunakan base pump solution. Meskipun ujungnya ada penambahan urea Pak, sedikit, tapi tidak banyak seperti yang dulu katanya.
Karena memang target adanya produk base farming ini adalah yaitu tadi menekan penggunaan pupuk kimia organik. Tapi hasil tentu optimal. Nah ini tujuan. Jadi kalau meskipun masih pakai tidak jangan disalahkan. Apalagi yang namanya habits kebiasaan petani. Kalau ada petani tiba-tiba kita arahkan harus berubah base farming tanpa membeli pupuk dari luar, mereka ini apa namanya di dalam benaknya itu bertanya-tanya ini berhasil atau tidak karena sudah terbiasa. Nah itu sama halnya kita sudah terbiasa mengkonsumsi yang namanya nasi tiba-tiba diberhentikan. Kira-kira bagaimana? Nah, itu perlu perlu pelatihan, perlu latihan. Nah, ini sebagai salah satu testimoni ya, meskipun dari informasinya ada urea yang digunakan tapi tidak terlalu banyak seperti biasanya, tapi didominasi oleh BSR, fotosintesa dan ekofarm. Ini salah satu buktinya. Nah, kemudian Pak, bagaimana kalau agrosawit bisa nggak? Nah, agrosawit itu unsur fosfor kaliumnya tinggi. Maka saya, terutama kaliumnya ya, maka saya jangan ya dari formulator tidak mengarahkan untuk ke tanaman semusim atau berumur pendek ya. Nah, ini meskipun komoditas perkebunan, tapi umurnya pendek ya 60-70 hari sudah panen. Ini panen daun ya, apalagi di daerah Temanggung ya, ada tembakau serintil ya, difermentasi semakin mahal. Ya, itulah namanya komoditas perkebunan ya. Nah, tapi kehadiran kita di sini bisa memberikan ya hal yang cukup signifikan dan bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian ini dengan adanya product based farming ya luar biasa. Makanya Bapak Ibu semua kalau ingin memperlihatkan testimoni itu ya tadi harus megang produknya. Nah ini seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah ini wabarakatuh. ada produk Pasgrow dengan best farm solutions ya, yang memang dipegang. Kemudian ditanya oleh mitra PTBS ke petaninya, diceritakan seperti apa gitu kan. Nah, itu jauh lebih komunikatif daripada video orang lain kemudian dicomot gitu kan, di branding jadi produk best farm itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Dan bibit develop. Nah, kemudian ini pun padi yang menggunakan produk based farming apa? Kok nggak ada produknya? Karena kita sudah memasang yang namanya spanduk kecil ini di awal. Nah, ini padi yang punya potensi 10 ton gabah kering panen, ya, alhamdulillah ya. Kemudian ini pun sama ya, demplot untuk padi Inpari 32 ini tanam daerah Cikampek, hasilnya pun cukup optimal. Saya kalau berhadapan dengan para petani, saya berikan yang namanya testimoni saja sudah. Perkenalan produk, foto-fotonya, cara aplikasinya nanti di akhir, kemudian sungguhi semua video-video yang ada eh, apa produk base farming, ada spanduknya, ada bannernya, semuanya itu untuk meyakinkan. Nah, seperti itu ya.